Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua kan ya? Baiklah anak-anak, sebelum dimulai, Ibu ucapkan selamat pada kalian semua yang sudah menempuh PTS atau mid semester pada minggu kemarin. Banyak di antara kalian yang mendapatkan nilai bagus, luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa, kalian hebat. Di saat masa pandemi ini nilainya itu sangat tinggi-tinggi. Namun ada beberapa juga yang masih ada di bawah KKM. Untuk itu nanti yang di bawah KKM bisa mengikuti remedi ya untuk perbaikan nilai. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai saja pertemuan pada minggu ini, yaitu mengenai bab baru surat dinas dan surat pribadi. Untuk minggu ini kita berbicara tentang surat dinas terlebih dahulu. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian tahu apakah surat dinas itu? Ya, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi yang formal, untuk kepentingan yang formal, yang berisi keperluan kedinasan atau bersifat resmi ya. Jadi berbeda dengan surat pribadi yang pribadi. Jadi ini dinas itu untuk sesuatu yang resmi. Kemudian anak-anakku, kita belajar mengenai ciri-ciri surat dinas. Ciri yang pertama yaitu isi dalam surat dinas bersifat resmi dan berkaitan dengan topik kedinasan. Ciri yang kedua, bahasanya formal atau resmi, singkat dan jelas. Ciri yang ketiga, format surat itu polanya adalah tetap. Ciri yang keempat atau terakhir, ditulis oleh sebuah instansi, jadi bukan pribadi ya, tapi kantor, yang ditujukan pada instansi yang lain atau kepada individu. Nah, setelah belajar ciri-ciri, kita akan belajar mengenai struktur surat dinas. Struktur yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Yang kedua adalah nomor dan tanggal surat. Ketiga, lampiran. Keempat, perihal. 5, alamat surat. 6, salam pembuka. 7, paragraf pembuka. 8, isi atau inti surat. 9, paragraf penutup. 10, salam penutup. 11, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Yang ke-12 adalah nama dan tanda tangan si penulis surat atau pengirim surat. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh surat dinas berserta strukturnya. Ini ya, struktur yang pertama, kepala surat atau kop surat. Itu yang diisi adalah nama lembaganya. Kemudian, ini ya, semuanya huruf besar. Ya, di tengah semua sentral ya. Kemudian, struktur yang kedua adalah nomor dan tanggal surat. Kalian bisa lihat ini nomor ya, ×205 KPKSB. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat langsung diisi 9 Mei. Tidak perlu lagi diisi kata Jakarta Pusat. Nggak perlu Jakarta, koma gitu ya, karena di atas sudah ada, di kepala surat sudah ada alamatnya. Jadi langsung 9 Mei, tanpa ada Jakarta, koma. Yang ketiga, lampiran atau hal surat, perihal ya, permohonan izin. Kemudian alamat, YTH Kepala Korcap Jakarta Pusat di Jakarta. Kemudian salam pembuka, dengan hormat. Kemudian paragraf pembuka. Nah, ini diisi paragraf pembukanya dulu. Dalam upaya untuk mengenai atau dalam rangka apa-apa, dalam rangka milad SMP MUHA, atau ini dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan dan lain-lain. Itu namanya paragraf pembuka ya, basa-basinya terlebih dahulu. Selanjutnya, struktur yang selanjutnya adalah inti surat atau isi surat. Adalah tujuan ya, tujuan dari surat tersebut. Ini yang paling utama ya. Kegiatan ini bertujuan untuk
Untuk itu kami mohon Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda. Lah, ini adalah inti dari surat itu. Kemudian setelah itu ada paragraf penutup. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian surat ini kami sampaikan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah salam penutup atau hormat kami ya. Kemudian struktur selanjutnya adalah mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat dan tanda tangannya. Ini ada 2, yang satu kepala sekolah, yang satu adalah ketua panitianya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita sampai pada penggunaan bahasa di dalam surat dinas. Penggunaan bahasa dalam surat dinas itu pilihan katanya bersifat formal ya. Isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf dari suatu instansi kepada perorangan atau instansi atau perusahaan. Bisa juga berupa surat lamaran pekerjaan, jadi ini surat dinas ya, atau surat permintaan izin tidak masuk, atau izin penggunaan tempat dan lain sebagainya. Itu topik-topik yang sering dipakai dalam surat dinas. Kemudian ragam bahasanya juga ragam bahasa yang baku atau yang formal, yang resmi. Jadi bahasa yang digunakan dalam surat dinas itu bersifat resmi, menggunakan bahasa Indonesia baku ragam yang resmi. Nah, berikut anak-anak kesalahan yang sering ada digunakan dalam surat dinas. Misalnya seperti ini. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang. Jalan B. Sempor, nomor 28 Malang. Nah, ini salah ya. Perbaikan yang benar adalah jalan itu tidak boleh disingkat namanya. Jadi tidak boleh B. Tapi harus ditulis Jalan Bendungan. Seperti ini ya. Yuk, lanjutnya yang sering salah adalah penulisan tanggal surat. 4 Juni tahun 15. Atau 4/6/2015. Ini adalah salah ya. Penulisan yang benar adalah 4 Juni 2015. Tidak boleh disingkat menjadi 15 saja atau menggunakan tanda hubung. Selanjutnya tentang hal surat. Hal (2) permohonan penceramah (). Nah, ini yang sering salah ya, atau penggunaan huruf besar semua. Yang benar adalah hal (2) permohonan penceramah. Ini tanpa titik di akhir ya. Jadi perihal ya (2) permohonan penceramah. Tidak usah pakai titik di akhir. Nggak usah pakai titik ini, tidak usah pakai huruf besar semua ya. Selanjutnya tentang lampiran surat. Yang sering salah adalah seperti ini. Lampiran (2) 1 eksemplar ya. 1 eksemplar titik. Nah, yang benar adalah lampiran (2) 1 eksemplar. Tidak boleh pakai angka, tetapi ditulis 1. Atau kalau mau disingkat, lampiran itu lam titik, baru (2) ya. 1 eksemplar tanpa titik ya. Karena ini bukan kalimat, jadi tidak boleh ada kata titik. Kesalahan yang sering terjadi pada tulisan alamat tujuan, YTH Bapak Dr. Sutono, Jalan B. Sempor. Yang benar adalah YTH tidak usah pakai kata Bapak, karena Dr. Tono itu sudah menunjukkan laki-laki. Langsung YTH Dr. Tono, Jalan B, tidak boleh disingkat ya, Bendungan 1 Malang. Yang kedua, YTH Bapak Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini nggak boleh pakai kata Bapak ya. Jadi langsung YTH Direktur Jenderal Pajak. Ya, tidak boleh disingkat. Begitu ya. Selanjutnya adalah tentang isi surat. Yang sering terjadi adalah kami segera memberitahukan saudara, koma, jika ada perubahan jadwal. Nah, ini tidak usah pakai tanda koma. Langsung kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal tanpa koma ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah pada penutup surat. Direktur Jenderal ya. Koma, Sasmita pakai dalam kurung. Harusnya Direktur Jenderal, Sasmita tanpa kurung buka kurung tutup. Atau seperti ini penulisan atas nama Direktur Jenderal. A garis miring N. Harusnya bukan A garis miring N tetapi
A.N. ya, atas nama. Kemudian kata Dian putrinya ini harusnya tidak boleh huruf besar semua, tetapi yang besar hanya depannya saja, Dian Putri. Nah, demikian anak-anakku semua, pelajaran mengenai surat dinas, ciri-ciri, struktur surat dinas, contoh surat dinas, dan kesalahan yang sering terjadi pada penulisan surat dinas. Nah, setelah ini ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan agar kalian bisa lebih memahami tentang surat dinas. Demikian anak-anakku pelajaran pada minggu kali ini. Baiklah, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.